lagi, jangan bosan tau gak sih dengar cerita kita. Soalnya jarang-jarang guys, tapi selesai ini udah nanti kalian gak ngeliat kita lagi. Insya Allah berapa tahun lagi lah ya, mudah-mudahan ada rezeki, waktu kita bisa ketemu lagi. Bener. Langsung aja to the point ya. Cantik, selama di sini lo sebelumnya pakai tudung tak? Enggak, jadi bisa dibilang saya itu berhijrah di negeri jiran alias di Malaysia guys. Sama. Oh iya ya? Tapi lo setelah berapa tahun? Setahun ke 2 tahun macam itu lah. Lo? Sama lebih kurang, cuman kan pas awal kawin kan gue masih di Indonesia dulu tuh 2 tahun. Lo dengan free hire macam tuh? Masih, kan masih modeling lagi. Oh iya, oke. Masih modeling guys. Kita tuh sebenarnya kalau diteruskan mungkin udah jadi artis kali ya di Indonesia. Boleh gak sih masukin foto gue masih free hair? Oh boleh. Jangan ya. Tutup mukanya tapi gitu. Dulu tuh sempat modeling gitu sama ada beberapa main FTV. Itu lo tinggi kurus gitu kan? 170 dan waktu modeling beratnya 45, paling gendut 50. Wow. Tapi itu tuh udah pada satu tahap yang keluarga gue tuh bilang udah jelek karena tinggal tulang doang. Soalnya kan kalau model kan bukan kita yang ngikutin baju. Bukan baju ngikutin kita yang harus ngikutin baju. Jadi desainer bikin kecil, ya badan lo harus kecil, baru dapat duit gitu. Oh pernah di sinetron? Sinetron tuh Islam KTP 20 episode. Islam KTP. Terus kayaknya masuk deh di sini Islam KTP kan? Apa? Iya film yang bulan puasa itu kan? Yang gue tahu yang masuk itu yang pertamanya layar lebar gue. Karena itu di Brunei, Singapura, Malaysia. Itu gue udah kawin 5 tahun. Oh masih. Itu film terakhir gue tuh. Judulnya Fate. Itu untuk di Panggung Wayang. Itu yang bioskop punya. Oh iya. Selesai dari situ udah stop gitu karena gue udah pakai kerudung. Itu sebab apa? Itu sebabnya gue waktu kawin kan masih 2 tahun nggak pakai kerudung karena gue masih di Indonesia, masih kerja. Sorry ya guys, gatel gue lulu kalau sama dia nih. Oke, udah kayak gitu. Tapi bahasa ini sebenarnya sopan kayak ya. Saya dengan Awa macam itu. Betul. Tapi kita bahasanya gue lu aja lah ya. Iya, gitu. Nah, udah kayak gitu 2 tahun duduk di sini sempat bilang gitu sama suami mau pakai kerudung nih gitu. Cuman suami bilang yakin gitu. Sebab apa tuh? Gak ada sebab, kayak maksudnya kan hati terus nggak ada. Untuk pertama itu karena kita ngerasa lingkungan kita kan Malaysia kan udah full berhijab ya guys gitu. Jadi ngerasa malu sendiri nggak sih? Kayak ngerasa telanjang gitu? Enggak itu belum. Belum. Jadi ngerasanya ya biasa aja karena juga kan pas saya tinggal di Malaysia udah nggak pakaian seksi. Udah datang kesini masih seksi. Enggak, maksudnya walaupun gue nggak pakai kerudung tapi gue nggak seksi. Baju aja paling pendek tuh udah yang kayak 3/4 gitu, udah nggak yang gitu. Nah, jadi kenapa tuh? Nggak ada, karena emang segan. Bukan malu ya, segan. Segan, kita lebih menghormati orang sekeliling kita dan kita nggak mau dianggap remeh sama orang. Kebanyakan kan orang ngelihat kita tuh kayak sebelah mata gitu kan. Nah, terus akhirnya udah bilang tuh sama suami mau pakai kerudung ya gitu. Terus suami tuh bilang nanti dulu dalam artian suami saya nggak mau sampai di saat saya udah pakai saya lepas lagi gitu loh guys. Jadi suami tuh bukan yang nggak sokong, tapinya lebih yang lo pikirin dulu deh. Kalau memang udah pasti ya udah siapa sih yang nggak mau gitu kan. Akhirnya waktu itu suami lagi outstation 3 hari dan salah satu staff suami itu office girl itu ada yang jual tudung instan guys. Udah kayak gitu karena nggak enak ya dia masuk ke WhatsApp. Jadi saya beli guys, satu ceritanya. Jadi terus coba-coba. Setelah 3 hari kemudian suami ngajakin dinner, terus saya pakai tuh kerudung. Nah terus suami kaget dong, hah kok pakai kerudung? Enggak lah, nggak apa-apa, cuma mau coba aja. Jangan, karena nanti kan kalau mau coba kan berarti kan kita akan ada kemungkinan untuk melepas lagi gitu. Terus enggak lah, udah nggak apa-apa katanya gitu kan. Akhirnya jalan tuh dinner first time pakai kerudung. Belum ada niat ya guys, hanya ingin mencoba karena saya mempunyai kerudung gitu. Setelah dinner udah pulang, besoknya mau beli barang dapur. Terus udah nih nggak pakai kerudung. Di dalam rumah nggak pakai kerudung, niat keluar tuh nggak pakai kerudung. Tapi pas keluar pintu rumah dan seketika gue diam dan gue pikir kok gue telanjang ya. Iya kan? Iya. Kita jadi ngerasa sendiri kayak gitu. Enggak, baju panjang gitu, seluar panjang. Leher terasa telanjang. Tapi kayak macam telanjang. Tapi lepas dari situ saya nggak jadi pergi, saya call mama. Lepas itu mama nangis, mama kata, subhanallah hidayahku rasanya. Dia kata 2 tahun nih, 2 tahun. 2 tahun duduk sini tanpa kerudung. Kita yang pakai tudung nih udah masuk 2 tahun nih. 2 tahun di Malaysia. Total perkawinan udah 4 tahun.
Terus bilang mama nangis, mama bilang itu yang namanya hidayah katanya gitu. Ya udah pakai aja. Akhirnya dari situ alhamdulillah guys, memang jadi kalau ditanya paksaan nggak ada, suami suruh pun nggak ada, karena malu keliling ya enggak, karena gue ngerasa gue pakaian sopan, kenapa harus malu. Tapi pada satu saat ya gitu. Jadi salah satu pesan juga kalau sebagian banyak orang kan bilang ya udah tudungin hati aja dulu. Nanti nih gue belum siap guys. Semua tuh memang harus keadaan dipaksa dulu. Betul. Karena apa? Nanti akan jadi terbiasa Nah, ya. karena apa, waktu dulu lo sholat emang lo nggak dipaksa bohong. Iya betul. Kita tuh dipaksa sholat sampai yang kita tuh kadang ngebohong udah sholat belum, udah padahal belum. Di keadaan sholat sambil nangis-nangis atau kayak kita nyepetin rokaat, semua kan keadaan terpaksa. Tapi lo suka nggak dengan ayat yang sebelum pakai tudungin dulu hati lo itu? Enggak kan? Nyatanya yang orang udah pakai kerudung nggak ada yang berhati juga. Sorry ya guys, maksudnya ini lagi-lagi curahan hati. Ya enggak sih guys, maksudnya hati itu tergantung gimana kita, mau kita pakai kerudung mau enggak. Kalau niat lu baik ya lu lu jaga hati lu gitu. Betul. Kalau gue sih mikirnya kayak gini ya. Dan sebenarnya satu lagi ya, kalau lu udah pakai kerudung, kalau diri lo benar, lo pasti akan ngerasa malu kalau hati lo pengen itu kalau hati lo iya kan dari kemarin tuh itu hati pegangan lagi guys, geli banget ya. Karena gitu guys, tapi kalau memang sifat diri elunya nggak bener, lo mau pakai kerudung sampai lantai juga ngomongin orang ya nggak ada hal. Tapi kalau yang kayak gue pribadi ya, bukan gue bilang diri gue bagus, tapi walaupun kerudung gue masih masih belum yang kayak full gitu-gitu, tapi di saat gue mau jelekin orang, gue tuh kadang suka kayak malu sendiri ya kan? Berkerudung, apalagi gue ngeliat anak gue udah makin besar gitu guys. Gitu. Semua intinya balik lagi ke orangnya sih. Iya sih benar-benar. Oh jadi dan makin kesini mulai lalu bertudung. Dan mulai yang kayak dulu tuh gue tudungnya kayak lu, tapi sekarang tuh kayak mulai nggak percaya diri kalau nggak nutup dada. Alhamdulillah mulai pelan-pelan gitu. Karena kalau saya pribadi, saya tuh mungkin karena lo nggak ada perempuan kak. Kalau gue ya ada Caca, saya punya anak udah 11 tahun guys. Di saat contoh deh, kayak gue cuma mau keluar, gue bilang udah Cak ikut gitu, nggak usah pakai kerudung aja, karena dia dalam mobil aja guys jaga Ahmad yang umur 2 tahun. Dia bilang jangan Ami gitu aurat, padahal anak saya belum period. Tapi dia udah ngerti sampai di satu di satu ngajarin atau gimana? Udah dia sendiri. Cuman memang gue ngajarinnya yang kayak jangan kayak Umi terlambat ya gitu. Aurat kan nanti kalau kamu udah period tuh ayah yang nanggung dosa. Kalau Umi tuh udah terlambat banget. Gue paling cuma kayak penekanan gitu. Dan kemarin waktu dia mau sekolah guys, dia tuh pakai manset. Dan padahal dia tangan panjang loh. Dan itu gue nanya diem-diem, gue bilang ini kak siapa yang ngajarin pakai manset? Ya enggak Mi, aurat kan nyampe sini. Dan itu gue terharu banget. Bagus lah ya, anak perempuannya emang dewasa kan pikirannya kan kayak gitu. Akhirnya gue bilang ke Caca, ya udah Ca, nggak usah ngikutin model-model kayak di luar, mau tudungnya begini-begini. Yang penting Umi pesan sama kamu, tudung harus nutup dada dari awal dan jangan pernah pakai baju ketat. Gitu, alhamdulillahnya gitu guys. Jadi kalau anak gue gitu, tapi gue nggak ngajarin yang sama kan malu. Iya benar-benar. Terus kayak laki lo ada kayak pas lo pakai tudung gitu kan, ada yang kayak jangan pakai celana levis ya gitu, seluar Levi's gitu. Enggak, alhamdulillah, karena memang jenisnya seluar jeans. Seluar jeans yang gue pakai itu bukan jenis yang cut, jenis yang loose. Jadinya dia dan even pun bagian bontotnya ketat, gue akan pakai blus yang di bawah bontot gitu. Terus baju-baju syuting yang seksi-seksi itu hilang sebagian ada yang dikasih, sebagian disimpan gitu. Karena nggak bisa juga diturunin ke anak gue udah alhamdulillahnya udah berhijab awal kan gitu. Tapi yang bikin kaget tuh kadang kalau kayak gue ngeliat baju-baju dulu ya, bukan yang kayak seksi banget sih, enggak. Gue kecil banget ya gitu. Kak serius ya, ada satu seluar saya yang kan satu sekarang pakai. Dia udah boleh pakai, berarti kan badan gue segitu dong. Iyalah. Terus baju-baju kebanyakan pendek kan. Dan kebanyakan dress. Kalau untuk fashion show kan dress. Itu lo kemarin tuh? Ada sih sebagian, ada di rumah udah kayak gitu. Ada yang kalau gue ada ponakan atau anak saudara yang memang dia modeling juga gue kasih. Berarti lo berhijab nih selama tinggal di Malaysia lah ya. Iya, Tapi lo selama lo terpikir nggak kalau gue di Indonesia gue begini nggak ya? Terpikir nggak? Nggak, karena guys pas gue pulang ke Indonesia ya, sampai keluarga gue tuh bilang gini, lo tuh udah gak kelihatan deh kayak orang Indonesia. Sama. Dalam hati keluarga gue bilang gue udah gak kelihatan ke orang Indonesia, tapi di Malaysia kok orang Malaysia tetap ya mikir Indonesia.
Ya gitulah guys. Oh, Mungkin gitu. karena emang iyalah 9 tahun bukan waktu yang sebentar kan lu kan. Kita udah ninggalin negara kita apa tuh semua. kayak pasti ke bawah aja. Pastilah. Gitu. Jadi berarti datang ke sini, alamak. Cuman lo sih kayaknya masih ke bawah Indonesianya dari fashionnya. Coba lo lihat deh, Malaysia kan jarang yang fashion kayak gini. Tapi coba lo lihat gue dengan jubah, semua kan dari Malaysia banget. Malaysia banget. Udah gitu dengan ayat lo udah emang Malaysia Iya, banget. full. Gue nggak tahu kenapa ya. Indonesia banget kenapa ya? Cinta banget kali ya Indonesia. Bukan karena gitu, gue juga cinta Nggak, sama satu Indonesia. teman Malaysia nggak terlalu banyak orang yang kalau ngerasa klop akan rapat terus. Tapi kalau nggak klop, udah gue yaudah lo Ya gue sekarang bukan masalah klop apa enggaknya lah. Lu sekalinya klop sama gue. Iya, Nah gue kan- kalau udah klop sama lu Indonesiaan lagi. Iya, Gimana kan. lo pengen ngomong Ada Malaysia? juga orang Indonesia di sini. Gue ngerasa nggak klop, udah dia gue. Gitu, ada iya. juga. Jadinya intinya Nah tuh terus nggak di Malaysia pun sama. Kadang-kadang yang itu gue bilang kan dia kurang. Gue tuh tipe orang yang oh iya gini. Mungkin Iya. ada orang malas melayani gue kayak gitu. Ah. Jadi dari situ gue nggak. Ada juga ada orang Malaysia beberapa lah jadi sahabat kan dia rapat. Nggak tahu lah kalau masalah fashion. Iya. soalnya jarang loh Malaysia yang kayak gini. Oh iya. Apa? Kalau apa masalahnya Indonesia dari enggak, sini? Indonesia tuh kayak stylishnya tuh kayak Iya, full iya, gitu. iya, iya. Gue sih jarang. Tapi maksudnya. jujur gue stylist macam ini adalah satu orang Malaysia gue ikut dia. Ada. Tapi kebanyakan bandar kan. Iya. Cuman kalau kayak lu tinggal di Seremban, udah gitu lo datang ke Johor kayak gini kan jarang yang Oh, style gitu. gini-gini. Iya. Kalau Indonesia kan mau di pelosok mau di mana, kalau dia style aja. Memang. Itulah bedanya. Gitu guys. Makanya sempet tuh waktu datang ke Malaysia kalau pakai seluar atau baju yang bunga-bunga malu sendiri loh. Padahal bunga-bunga doang, bunga-bunga. Malu sendiri. Yang lain kan kayak blues gitu kan Iya. biru-biru. Lebih ke warna-warna gelap gitu kan coklat atau apa. Gue kayak artis tau gak sih? Iya, heboh sendiri kan. Iya itulah. Nah, kenapa gue style banget? Dulu sempat juga nggak style cantik. Itu yang disebabkan. Jadi gini waktu di Indonesia gue sempat style banget kayak gini. Terus datang ke sini duduk Seremban dong, ya kan. Mati gaya dong gue, ya kan. Jadi gue pakai tudung biasa apa segala. Itulah yang gue kena marah orang apa segala macam. Jadi mau nggak mau gue semangat gue jadi bangkit. Oh gue harus kayak gini kali ya. Jadi orang menghargai. Paham. Iya, udah jadi gue mau nggak mau deh. Gue harus style. Makanya husband tuh jadilah putri yang dulu, yang gaul, yang modis apa, tapi tetap tutup aurat, tetap macam itu. Selama Di, enggak tahu batasan-batasannya. tahu batasan gitu. Ya udah jadi gue Gaul tuh modis ya guys, maksudnya. kayak gitu. Jadi tapi lo kalau pergi tuh gimana? Pakai baju. Gue sih ngikutin setempat aja. Kalau kayak contoh gue jalannya Tapi teman-teman lo kalau misalnya balik ke kampung ke Indonesia gitu, ada yang gini nggak? Gaya lo tuh macam-macam banget. enggak, karena gue akan rubah style gue. Gitu. Kayak nanti nih kayak banyak ya bajunya. kayak gue jalan sama lu, gue pasti bakalnya pakai jeans gitu. Tapi kalau kayak gue musyawarah di sekolah, ketemuan sama para ibu-ibu ya gue pakainya jubah ataupun pakai blouse gitu. Gue ngikutin. Ngikutin. Karena itu Keadaannya. karena pernah bukan pernah ya, sering problem di hidup gue itu orang nilai gue tuh sebelah mata. Nah, itu Jadi gue harus ngikutin di mana posisi nah itu gue berada. yang gue alamin Gitu. saat itu gitu. Hijrah lo tuh di Malaysia lah ya. Terus tapi lo dengan dah hijrah tuh pas masa duduk sini lo terperanjat gak dengan dunia lo? Kehidupan diri gue ya. Dunia lo kan dulu jadi artis gitu kan. Terus sinetron dan segala macam dunia metropolitan gitu kan. Dan lo sekarang harus duduk di sini terperangkap di dalam hutan. Termasuknya terperangkap ya guys, karena memang kita ngikutin kerja suami gitu. Terperanjat gak tuh? Gimana tuh? Ya kan gimana tuh perasaan lo yang Untuk jauh menyesuaikan dari mall biasa kita Untuk shopping. menyesuaikannya ya. Kagetnya pakai banget guys, terperanjat karena kehidupan saya dulu tuh bener-bener out of glamour, glamour banget. Mau apa tuh tinggal tunjuk, karena you all kena bayangkan untuk satu baju yang saya fashion show under Ivan Gunawan, satu baju itu kalau untuk gaun wedding itu boleh di angka belasan juta. Satu gaun ya, satu gaun tuh kita fashion show tuh nggak nyampe semenit. Cuma untuk jalan. Tapi kalau yang kayak untuk summer fashion gitu-gitu paling murah, baju paling murah 5 juta tuh di tangan. Dan sehari kita bisa pakai baju kalau badan kita bener-bener slim, kecil, untuk full fashion show seharian itu kita bisa pakai baju 5 sampai 8 baju. Udah berapa? Nah, gitu guys. Jadi
dulu saya terjun ke model itu setelah saya ada anak nomor 1 sebenarnya. Jadi sebelum ada anak nomor 1 tuh masih main Islam KTP gitu-gitu. Nah rezeki setelah ada anak yang nomor 1 tuh pindah ke model. Tapi setelah ke model memang kita ngerasainnya malas aja kalau untuk syuting stripping. Karena syuting stripping itu subuh ketemu subuh. Iya betul. Iya kan. Gue ngalamin. Memang duitnya banyak kalau stripping. Waktu itu gue di Islam KTP gue pegang rate untuk one episode itu gue udah dapet 7 juta. Itu tahun berapa? Tahun 2000. Nah itu udah 7 juta. 2000 lah ya kalau sekarang. Sedangkan gue kontrak 32 episode itu udah berapa? Wow. Nah terus pindah tuh ke FTV. FTV lebih enak lagi karena kita full di kontrak syuting kayak cuman full 5 hari, full 7 hari gitu. Terus langsung dapat duit berapa puluh juta gitu kan. Nah tapi pas pindah ke model ternyata lebih enak lagi gitu guys. Cuma senyum-senyumnya ya. Nah duitnya udah kayak gitu, apalagi kalau yang kayak kita tiba-tiba ada show di Samarinda, show di Lombok, kita ketemu bupatinya ada duit tempel, duit sangu gitu, duit sangu nih untuk anak-anak model gitu. Jadi itu udah di luar gaji semua. Dan yang bestnya waktu gue model di under Ivan Gunawan itu badan gue masih gemuk karena habis ngelahirin Caca. Dan baju gue nggak ada yang bisa masuk. Tapi gue udah di kontrak Ivan Gunawan itu, jadi gue dapat gaji kak, gaji tanpa gue show. Gaji netap tuh 5 juta tanpa gue ikut show. Jadi kerjaan gue itu hanya treadmill dan makan apel setiap hari. Jadi gue satu bulan itu nggak enak. Ivan Gunawan kan mulutnya jahat. Jadi jadi memang selama sebulan itu gue bisa lo sampai berbelas kilo. Tapi ngebatin setiap malam nangis. Gitu. Iya, karena nggak bisa ikut kerja semua-semuaan, mental juga. Terus akhirnya tinggal sini itu gimana? Setelah itu udah full enak kerja sampai ngerasainnya di titik yang sampai sebulan sekali gue bisa ganti mobil. Sekaya itu untuk diri gue pribadi ya, nggak ada duit orang tua guys. Anting diamond. Udah kayak gitu tas LV tuh yang kayak yaudah deh beli gitu, yaudah deh gitu. Nah pada saat akhirnya gue ngerasain yang duit gue memang gue bukan orang kaya ya guys, tapi karena gue kerja sendiri jadi gue ngerasa duit gue tuh nggak berseri karena gue mau apa aja tuh tinggal gini doang gitu loh. Dan pas udah pindah ke sini duduk di kan suami saya kerja kelapa sawit ya guys gitu, kerja biasa gitu, duduk di dalam hutan jauh dari mall. Mall tuh ada, cuman karena nggak ada geng malas aja mau perginya. Udah kayak gitu. Tapi jauh juga kan dari rumah? Ya lumayan ya, kayak cuman mau ke mall dekat aja tuh hampir 2 jam jauh ya. Udah kayak gitu 2 jam. Udah kayak gitu dulu tuh seminggu sekali pasti ke salon manicure pedicure, krembat. Sekarang nothing. Sampai ada di detik-detik yang saya tuh bilang ke suami gini, kok kaki Umi pecah-pecah ya. Dan suami bilang gini, ya iyalah dulu kan lo fashion show pakai heels, sekarang fashion show di dapur emang pakai heels. Kaki gue pecah-pecah. Karena kan memang alhamdulillahnya guys. Tapi perang batin nggak tuh? Perang batin banget. Sempat yang kalau dulu ya guys ribut sedikit sama suami mau pulang kampung aja karena egonya gue tuh merasa gue pulang kampung nih gue masih bisa cari duit. Tapi sebenarnya itu nggak bagus guys. Itu nggak bagus, jangan ditiru ya gitu. Karena kalau kita udah nikah tuh memang kan surga kita juga pindah ke suami, jadi memang harus manut. Tapi ya gitu bergejolak guys. Ngelihat kuku tuh kotor tuh bukan karena kotor gimana, maksudnya kayak nggak keurus gitu. Udah kayak gitu suami juga sibuk dari pagi sampai ke sore. Terus kayak mau beli apa-apa tuh sekarang harus izin suami. Dulu kan tinggal gini betul. Kayak gitu sih kan. Oh gitu. Perang batin sempat kayak adaptasi tuh 1-2 tahun tuh kayak gitu. Tapi setelah punya anak terus udah hijrah dan segala macam, lama-lama nerima lah kan. Bukan nerima, udah legowo banget. Sekarang udah bener-bener kayak emak-emak tuh baju tuh udah kayak enggak. Gue tuh pakai baju bandel juga sekarang udah boleh. Serius? Tadinya apa gatel-gatel? Enggak. Iya dong. Nanti gue kecap. Ya emang dong, ngakuin dong. Enggak guys, bukan gatel, bukan lebay banget. Bukan gatel, tapi malu dia. Jahat guys. Bukan, lebih ke yang maksudnya masa iya sih baju murah nih kayak bohong banget kalau nggak bekas orang nggak mau lebih ke yang underestimate gitu. Tapi walaupun udah boleh nih, udah boleh sih udah kayak nggak ada. Ini aja baju gue ini beli di ini yang kayak pasar Kamboja gitu 45 ringgit. Ini loh guys yang batik-batik gini. Gila, berarti emang jomplang banget kehidupan gue tuh yang dulu sama yang sekarang asli. Ya tapi kita jauh lebih, itu yang namanya hijrah kan, jauh lebih apa? Lebih bisa menerima kekurangan menjadi kelebihan, lebih ikhlas. Ikhlas tuh sebenarnya ini yang menurut saya pelajarin ya. Selagi kamu ngomong keluar dari mulut kamu ikhlas, berarti itu belum ikhlas.
Di saat kamu dek sorry guys, di saat kamu betul ikhlas, tidak akan pernah ada lagi kata ikhlas yang keluar dari mulut kamu, tapi kamu menjalani itu baru ikhlas yang sesungguhnya. Oke deh guys, ceritanya sampai situ saja. Guys, jangan lupa juga pindah ke apa namanya channel gue ya, Cantik Fun Apple. Jadi karena cerita kita bersambung ini ya. Sini meh. Gitulah guys, emak-emak rempong. Gitu ya guys, cerita kita masih bersambung selama 2 atau 3 video ini deh. Pokoknya kalian kalau gue datang ke sini benar-benar banyak buat video lah macam-macam. Tapi gue berharapnya ini benar-benar video yang boleh untuk sharing ya guys, bukannya untuk hahe. Dan sekali lagi benar-benar diminta tanggapan positifnya gitu. Betul. Terus satu lagi nih Cantik, terima kasih banyak tau datang ke Johor, benar-benar disambut. Sebentar, gue ada sesuatu buat lu. Kan dikasih lagi dong, udah disiapin hotel, dikasih makan, boleh jalan-jalan ke rumahnya sebesar ini, terus Allahu Akbar. Berat nih. Dikasih lagi apa nanas ini nanas Guys. Nanas madu ya Allah, Isinya ada. ini baru nanas, belum makanan-makanan yang lain. Allahu Itu ada di Akbar. vlog sebelumnya ya. Yang belum nonton harus nonton, di scroll dulu videonya di Postur Rumah Cantik. di Putri Intan. Ada 2-3 video sebelumnya harus ditonton dulu. Gue rasa oleh-oleh gue apa shopping gue mau oleh-oleh banyakan oleh-oleh nih. Oke guys, thank you for watching. Thank you, bye.